Jadi aku mau bawain materi tentang UX research. Aku bakal bawain materi tentang UX research, yaitu khususnya kayak gimana sih kita nemuin problem root-nya kayak gitu. Oke, pertama-tama kenalin, aku Nisa Fitrianti. Ya, salam kenal. Product designer di ProClub sejak 2019. Terus sekarang mahasiswa tingkat akhir yang sibuk mikirin PA sama magang karena pengen cepet lulus. Ngomong-ngomong nih soal product designer, pasti kalian kalau misalkan kepikiran product designer itu kepikirannya tuh sama nggak sih sama UI UX? Kalau jawabannya itu sebenarnya beda, tapi untuk sekarang tahap awal kayaknya lebih baik kayak fokus ke UI UX-nya dulu, karena UI UX itu di dalam product designer, tapi product designer tuh ada lagi apa sih beberapa ilmu yang harus kita pelajarin gitu. Cuman UI UX itu salah satu bagian yang ada di dalamnya gitu. Nah, ngomongin soal UI UX, kalau menurut kalian UI UX itu apa sih? Mungkin bisa tulis di komen. Nggak ada yang nulis, oke. Okay. UI UX, kalau menurut aku sendiri ya paling UI UX tuh kayak gimana ngedesain interface sama ngedesain pengalaman pengguna kayak gitu kan normalnya. Terus kalau menurut kalian juga gimana sih, apa sih bagian terpenting dari UX dan itu kenapa? Oke. Tapi kalau misalkan menurutku semuanya itu dari problem. Akar dari semua kenapa kita ngedesain suatu hal itu karena ada masalahnya. Kenapa kita ngerancang sebuah solusi karena itu ada masalahnya. Nah, ini ada salah satu metode namanya double diamond method. Itu gimana caranya nyelesain masalah. Ini sama aja sih kayak design thinking. Cuman dia kayak ada beberapa proses yang lebih detail gitu. Ini cuman sebuah tools, jadi kayak kalau misalkan di pemrograman kayak framework lah. Jadi mau punya framework sendiri kayak atau framework yang mana mau dipakai terserah. Intinya jangan berpacu sama metodologi atau ya metodologi yang kayak apa ya, orangnya tuh jargon banget lah. Kita harus pakai double diamond, nggak juga. Semua orang tuh proses desainnya beda. Nah, double diamond tuh kayak gini. Jadi yang kiri itu proses pencarian masalah, mendefine apa problemnya, apa kebutuhannya, itu doing the right things. And terus yang kanan itu dia adalah solution generate. Jadi dari masalah tadi ideat kira-kira solusinya apa aja. Udah dari ideat banyak itu dieksekusi mana yang lebih possible berdasarkan pain point sama batasannya itu, kayak beberapa batasan yang kita buat di sebelumnya dan sampai develop. Cuman kayaknya kalau aku jabarin semuanya dari awal sampai akhir pasti lama banget. Jadi yang mau aku jelasin sekarang kayak lebih berfokus ke bagian sebelah kirinya ini. Gimana caranya ngedefine problem biar solusi yang kita buat itu nggak sia-sia. Karena percuma kalau misalkan udah ngedesain banyak-banyak gitu, tapi problem yang diselesain itu ternyata bukan problem yang sebenarnya. Jadi semua effort yang dilakuin itu sia-sia gitu. Nah, gimana sih cara dapetin problem yang tepat? Aku ada salah satu buku dari Simon Sinek namanya Start with Why. Contoh mengimplementasikan si Start with Why itu misalkan ada problem. Ini namanya 5 why analysis. Ya, 5 why analysis. Misalkan ada problem, Udin maling roti di warung gitu. Nah, terus kayak kita pikirin lagi, kenapa sih si Udin ini maling roti? Soalnya Udin lapar. Kenapa Udin nggak beli aja? Soalnya Udin nggak punya duit. Kenapa Udin nggak punya duit? Karena Udin nganggur. Terus kenapa Udin sampai nganggur? Dia nggak punya keahlian. Kenapa dia nggak punya keahlian? Karena dia malas belajar. Ini salah satu apa sih cara buat finding the root.
problemnya itu di mana, dengan salah satu metode namanya 5 why analysis. Cuman nggak harus 5 kali ya, cuman kalau misalkan di metodenya tuh emang 5, cuman biasanya itu problemnya bisa ditemuin aja di yang ketiga atau keempat, jadi nggak harus kelima gitu, nggak harus sampai 5. Ya sekarang udah tahu nih ada namanya 5 why analysis. Sekarang terus ngapain? Ya udah, kalau misalkan mau bikin studi kasus, berarti kan sebagai UI UX designer kita bisa implementasiin itu di yang namanya UX research. Dan kita udah tahu salah satu metodologi itu, terus sekarang ngapain? Itu bikin research plan. Ini salah satu yang biasanya aku pakai. Ini aku dapat dari mentorku sih. Jadi kayak ini yang sebelah kiri ini ada namanya the golden circle. Karena berangkat dari kenapa apa, terus juga bagaimana, dan akarnya itu kenapa. Kalau misalkan di research plan ini jadinya kayak apa yang ingin kita tahu, terus gimana sih caranya kita dapetin apa yang ingin kita tahu tadi, terus why-nya tadi, goals-nya apa, terus success matrix-nya kayak gimana. Ini harusnya dirancang di awal sih, goals sama success matrix. Success matrix itu kayak ukuran kamu nyebut risetmu itu udah cukup itu di mana. Soalnya kalau nggak ada batasan masalah pasti tipes, atau maksudnya kayak pasti kayak melebar-lebar nggak jelas gitu. Nah oke, contoh aku ada salah satu studi kasusku waktu ngeredesign e-commerce yang warna hijau, yang kemarin ngebawa brand ambassador-nya Blackpink. Jadi ini fitur versi berapa ya? Pokoknya versi sekarang tuh udah nggak ada, karena waktu itu tuh aku pakai ini buat apa namanya? Buat apply intern di salah satu perusahaan di Jakarta gitu. Terus kayaknya sama si HR-nya atau desainer di situ, dia lempar ke anak Tokped gitu. Terus tiba-tiba versi baru si belanja fiturnya nih hilang dan diganti. Cuman digantinya nggak pakai solusiku sih. Di situ aku problemnya udah bener. Maksudnya kenapa mereka bisa ganti? Aku sadar kayak kenapa mereka ngeganti itu karena aku sadar kalau hasil riset gue itu ternyata udah bener. Cuman approach solution yang aku bawa itu kurang tepat. Itu karena aku di awal desain, di awal semua proses itu udah kepikiran bakal bikin apa. Yang artinya aku langsung jump to solution yang aku nggak tahu permasalahannya itu detailnya di mana. Nah itu kesalahannya tuh di situ. Jadi ketika aku udah dapetin permasalahan yang tepat, cuman karena di awal tadi sebelum aku ngeriset semua ini tuh aku udah kepikiran mau bikin apa, jadinya kayak sia-sia juga. Jadi jangan pernah jump to solution gitu, atau enggak langsung suka sama ide pertama gitu. Itu mistake banget. Nah yang kalau misalkan studi kasusku tuh redesign goals-nya itu ngeredesign Tokopedia belanja fitur di aplikasi untuk ningkatin minat dan ketertarikan pengunjung waktu belanja. Terus sukses metriknya ningkatin minat dan ketertarikan pengguna waktu menggunakan aplikasi Tokped khususnya pada section belanja fitur. Nah, tadi kan sebenarnya ada 4 nih research plan-nya. What do I want? Who am I gonna ask? How am I gonna do this? Sama what did I realize? Cuman aku nge-implementasiin 3. Karena yang terakhir, what did I realize, itu buat insight tambahan. Kayak apa yang ingin aku tahu tuh di sini ini kan kayak cari tahu biasanya mereka gimana gunain aplikasi Tokped-nya, seberapa tahu mereka ngerti tentang seberapa tahu mereka ngerti tentang belanja fitur ini. Terus apa yang pertama kali mereka pikirin tentang belanja fitur ini, gimana cara mereka gunain belanja fitur ini. Ini kan main utama dari pertanyaan-pertanyaan yang aku ingin tahu jawabannya. Cuman yang tadi yang terakhir, what did I realize, itu ketika user gak sengaja ceritain hal yang ternyata nambah insight kita di luar tujuan awal kita, pertanyaan kita tadi. Itu bisa ditambahin kayak, oh ternyata di luar pertanyaan ini ada problem lain di sini, kayak gitu. Terus, who am I gonna do this? Gonna ask.
yaitu lebih spesifik sih, lebih bagus, kayak misalkan pengguna yang pernah ataupun terbiasa ngelakuin belanja online pada aplikasi khususnya Tokopedia maupun sejenisnya. Nah, terus how am I gonna do this? Melakukan user interview untuk mendapatkan review serta analisis gimana kecenderungan pada saat mereka berbelanja online, khususnya pada pengalaman mereka menggunakan belanja fitur. Nah, mostly dari mereka tuh mikirnya itu kategori, cuman aku nggak tahu kenapa Tokped waktu itu ngasih nama fiturnya itu belanja. Aku juga tidak mengerti. Terus makanya mereka ganti kan. Nah, ini ada salah satu buku namanya Just Enough Research by Erica Hall. Ini kayak salah beberapa metode, kayak ini kan yang di terakhir ada How am I gonna do this. Nah, ini ada beberapa metode gimana sih, metode apa sih yang harus kita coba pakai ketika kita ingin dapat insight dari permasalahan yang ingin kita cari gitu. Kalau misalkan fokusnya ke user, ini yang atas, kalau misalkan fokusnya ke user di yang atas ini, berarti metode yang harus kita pakai ya interview dong. Terus misalkan kita ingin fokus ke user, ke pengguna terhadap produk. Jadi gimana sih respon pengguna pada produk kita ini? Kayak itu bisa pakai usability testing atau A/B testing. Jadi fokusnya di pengguna terhadap produk, kayak gitu. Terus kalau misalkan tentang produk dan kompetisi, ini kayak ngebandingin gitu. Kayak misalkan Tokopedia, e-commerce hijau sama e-commerce oranye gitu. Kayak kita bikin sebuah studi kasus buat nyari apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus di-improve lagi. Kita bisa pakai yang namanya competitive analysis, usability testing untuk nemuin perbedaannya. Ataupun heuristic analysis. Heuristic ya, saranku sih nggak usah terlalu dipusingin, aduh nanti gimana nih, terlalu banyak metodenya atau apa. Kalau misalkan untuk newcomers, biasanya tuh yang baru di dunia desain ya antara interview, ya nge-UT, atau biasanya ada survei sih. Cuman aku nggak pernah pakai survei, to be honest, karena susah buat ngegali data. Cuman survei itu bisa dipakai karena dia itu salah satu metode untuk nemuin data berdasarkan kuantitas gitu. Jadi kayak seberapa banyak kayak gitu yang bisa dihitung lah. Cuman aku lebih suka yang interview karena kalau mereka nyeritain sendiri tuh kayak lebih detail gitu. Ya, jadi riset itu ada dua metode. Yang satu tuh kuantitas, yang kita bisa ngehitung banyak ukuran dari kuantitasnya itu. Terus yang satunya lagi itu kualitas. Yang kualitas ini dia nggak bisa dihitung, jadi kita harus dengerin insight-nya itu pakai interview, bisa pakai interview. Nah, yang kuantitas juga bisa UT ataupun survei. Ya, kalian fokusnya di yang atas ini aja sih, atas dan kanan. Karena yang kiri kayaknya nggak akan terlalu dipakai juga sih kalau selama kuliah mah. Nggak tahu ya nanti kalau udah kerja ya. Tapi setelah udah tahu kita mau pakai metode apa nih, aku sering banget nih dengerin anak-anak curhat gitu, kayak suka bingung gimana bikin pertanyaan user interview yang pas. Mereka bilang kayak pertanyaannya sih emang harus open end gitu kan, tapi kayak masih belum paham maksudnya open end gitu gimana. Nah, ini kita bisa pakai the golden circle yang tadi. Yang pertama itu what our user doing. Jadi kayak misalkan pertanyaannya nih, kalau misalkan ibu-ibu gitu, kalau misalkan ibu bosen biasanya ngapain nih? Oh, terus kata ibunya tuh, oh aku sih bakal ngontakin temenku, bakal kayak curhat, ngegosip di grup gitu. Nah, udah kayak gitu, kita bisa tanya lagi kayak how they doing it. Oh, ngegosip ya, gimana tuh cara ngegosipnya? Emang cara ngegosipnya lagi gimana tuh, biasanya kalian ngegosip gimana sih? Biasanya ibu ngegosipnya di grup doang atau via chat doang atau misalkan lewat telepon, gimana sih, kayak gitu. Udah how they doing it, kita bisa tanya lagi why they doing it, purpose-nya apa. Kayak tapi kalau misalkan cuman bosen nih bu, kayak kenapa nggak lakuin hal yang lain, kenapa harus gosip, kenapa
ibu ngelakuin gosip kayak gitu. Nanti dia bakal jelasin kayak gitu. Itu kita bakal dapat banyak insight dari why. Karena why itu mostly kalau menurutku ya, why itu adalah the root kenapa seorang manusia melakukan beberapa apa sih behavior tuh bahasa Indonesianya? Ya itulah, human behavior tuh rootnya tuh ada di why gitu loh. Karena why itu purpose, dan purpose itu yang ngegerakin kenapa mereka ngelakuin suatu hal. Oke, ini ada beberapa referensi bacaan. Kalau yang kalau benar-benar mau jadi researcher, mending baca Just Enough Research. Tapi kalau misalkan mau jadi ya desainer seutuhnya, baca aja lah semuanya. Design of Everyday Thing ini bagus juga, dan Make Meeting juga bagus. Karena desain yang bagus tuh sebenarnya invisible, dia tuh nggak kelihatan karena ya udah nyaman aja, jadi nggak usah harus dikritik apa-apa lagi. Makanya dia invisible. Terus product mindset, ini bisa Principle of Product Design. Nah, ini dari salah satu website namanya designbetter.co. Dan kalian cek aja lah, banyak bukunya ada di situ. Ada tentang business thinking juga. Sebenarnya product designer dibanding UI UX designer tuh adalah product designer tuh dia udah beyond, udah ngelebihin dari design thinking. Artinya dalam mereka ngelakuin suatu hal, mereka tuh udah beyond design thinking, yaitu sampai business thinking. Jadi ketika mereka mutusin suatu hal, mereka udah nggak tentang user doang, tapi mereka tentang mereka udah mikirin tentang keberlangsungan perusahaan, yaitu bisnis modelnya gimana. Jadi kayak keperluan user tuh harus sebanding juga sama keperluan bisnis model yang ada kayak gitu. Itu sebenarnya product designer tuh kayak gitu. Cuman kayaknya kalau misalkan versi masih kuliah gini ya, kayaknya UI UX designer juga nggak masalah lah. Maksudnya masih mikirin fokusnya ke UI UX designer dulu aja lah. Nah, ini podcast dan Medium. Saranku belajar banyak lah dari situ. Kalau podcast, kalau yang males baca, bisa baca podcast Dunia Dalam Desain, Sheet of Design, Design Better Podcast. Ini by Envision. Envision tuh salah satu tools desain juga sih. Cuman kayaknya mendingan pakai Figma dulu aja deh. Tapi kalau misalkan yang pingin fokusnya di interaction design, kalian bisa cobain Envision Apps. Nah, terus juga ada The Future, AJ Smart. Ini bagus sih, The Future sama ANJ Smart Design itu adanya di YouTube. Kalian bisa belajar banyak dari situ. Itu dari luar sih, English. Ya harus bisa bahasa Inggris lah. Terus yang kanan ini UX kolektif ya. Ada di Medium. Oke, last. Kalau pengen lebih cepat lagi grow diri kalian sebagai desainer, kalian bisa lebih baik join komunitas sih. Banyak mentor gitu, jadi banyak yang bisa ditanyain. Salah satunya ada Design Jam Indonesia, cari aja di Instagram. Friend of Figma Jakarta, itu juga cari di Instagram. UXID, cari di Instagram aja, itu banyak cabangnya. Kalian mau dari daerah mana aja, biasanya banyak. Aku join yang Bandung sih. Sama ada Dribble Indonesia, cari aja semuanya di Instagram lah, ada. Oke, last, aku suka koneksi sama people. Apalagi kalau misalkan ada yang mau ngomongin tentang desain sama tech, juga hal-hal yang psikologi. Ada tukang jualan psikologi relate, kalian bisa kontak aku di Instagram, Twitter, ataupun Medium. Okay, last, so if you want to know the roots, want to know the purpose of human behavior, always start with why. Alright, thanks. Ada yang mau ditanyain? Wah, ada yang baru join. Ini udah kelar. Halo, Ignatius, baru join tapi udah kelar ininya. Gimana nih, ada yang mau nanya nggak? Langsung aja tanya. Kak, mau nanya boleh, Kak? Boleh banget, nanya apa tuh? Aku tuh pernah dengar kayak UX design proses. Itu di mana ya? Aku pernah nonton kayak video gitu yang di YouTube tuh dulu.
Itu aku pernah dengar tuh kalau UX design process tuh prosesnya ada yang namanya ini nih Kak, apa? Empathize, define, ideate, prototype sama test ya kalau nggak salah. Itu aku pernah dengar itu. Nah itu kira-kira itu prosesnya sebenarnya tuh pada proses yang mana Kak? Atau itu sebenarnya tuh sama aja kayak proses yang double diamond itu Kak? Sebenarnya double diamond ini rootnya menurutmu dari mana coba? Aku mau nanya aja nih. Nanya balik dulu, kalau misalkan menurutmu sendiri double diamond ini dia akarnya dari mana coba? Diam. Tebak-tebak aja, ya tebak-tebak. Enggak. Dari mana apanya Kak? Maksudnya dari Maksudnya dia tuh ada landasannya atau dia tuh proses apa sih, metode sendiri gitu? kayaknya Tebak-tebak aja. metode sendiri ya Kak? Metode sendiri. Oke. Aku juga dulu mikirnya gitu sih. Cuman ternyata double diamond ini dia tuh sama aja kayak apa namanya? Design thinking. Jadi kan design thinking itu mindset. Nah, si double diamond ini dia ngembangin si mindset design thinking itu. Jadi kan design thinking itu udah mindset nih. Dia tuh ya yang kata kamu tadi, yang pertama empathize, terus yang kedua define, terus yang ketiga ideat, kayak gitu. Nah, cuman kan design thinking cuman mindset. Isinya kan abstrak. Orang-orang bisa nge-approach dalam berbagai hal yang berbeda gitu. Nah, makanya dikasih double diamond ini. Kadang orang udah dikasih design thinking biasanya kan bingung nih. Empathize, empathize ngapain? Yang satu ada yang interview, yang satu ada yang survei. Nah, makanya dia ngasih clue lebih detail. Ini di tahap awal, discover, yaitu research, fase research, discover, dia kan makin gede nih. Apanya ini namanya? Kayak dari kerucut, segitiganya tuh makin gede gitu. Karena di tahap ini kita harus nyari banyak, explore banyak, dapetin insight banyak banget, pokoknya cari insight sebanyak-banyaknya. Nah, nanti di tahap define, udah dapat semua insight itu yang banyak tadi, kita saring nih, kerucutin. Makanya kan segitiganya kayak makin mengecil gitu, dikerucutin, disaring. Mana sih insight sama data yang sesuai, mana yang ini sebenarnya nggak terlalu diperluin, itu bisa kayak gitu. Udah proses define, baru fase ideasi, ideat itu apa ya? Udah pikirin solusinya. Nah, udah dapet nih kebutuhannya apa, batasan masalahnya apa, tujuannya apa. Nah, baru ngeideatnya, tadi solusinya bakal kayak gimana. Dia segitiganya makin besar lagi kan. Nih, makin besar lagi berarti kita bisa explore solusi sebanyak-banyaknya. Pokoknya explore solusi banyak aja. Gak usah kepikiran, aduh nanti kalau solusinya gak kepake, gimana ya, emang bakal ada yang gak kepake. Pasti kayak gitu. Kita harus dapetin ide sebanyak-banyaknya biar kita bisa nemuin pintu yang tepat itu di mana. Satu lagi, kalau misalkan seorang desainer itu dia jangan pernah, karena aku pengalaman nih dulu, itu salah. Jangan pernah jatuh cinta sama ide pertama. Ide pertama itu benar-benar dia tuh nggak boleh diikutin. Boleh sih, cuman normalnya biasanya tuh nggak sesuai sama masalah apa yang kita dapat, karena kita udah punya ide pertama itu sebelum kita ngelakuin semua proses ini. Makanya itu harusnya udah nggak sesuai lagi gitu. Jadi kalau bisa kalian harus generate, bikin ide sebanyak-banyak, kayak nanti bakal terus kayak gimana aja. Contohnya kalau misalnya belajar soal matematika nih, aku dulu diajarnya ini sih eksplorasi gitu. Jadi kayak ada kan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Kayak guruku tuh ngasih tahu aja, kayak ada soal permasalahan apa, hasilnya apa. Pokoknya kita harus ngebuktiin itu hasilnya sama dengan berbagai macam cara gitu. Kayak ini bener nggak? Kayak gitu. Jadi kita bisa dapetin banyak ide kan. Nah, baru setelah udah banyak ide itu, kita bisa dapetin mana nih yang paling apa sih namanya, paling simple, paling sesuai, paling fit gitu buat kita lah. Jadi nggak usah
effort yang banyak-banyak, baru dari semua ide itu kita ambil satu. Sisanya itu aku bisa bilang itu nggak bakalan sia-sia, karena ketika kita nge-explore ide banyak banget pada satu permasalahan, nah pasti ada fase ketika kita dapetin permasalahan yang berbeda, tapi kita bisa dapetin solusi dengan approach yang udah kita explore di waktu ide pertama tadi. Makanya jangan malas buat mikirin ide banyak-banyak lah. Udah ini kan baru fase ideat nih. Udah ngeideasi tadi, idenya banyak, kita terus sesuaiin lagi sama kebutuhan tadi, permasalahannya apa, disaring lagi, dapatlah satu ide. Nah, udah dapat satu ide itu, makanya kan ini segitiganya ngerucut kan, karena ide yang banyak tadi tuh dieksekusinya tuh dihapus-hapusin lah, dijadiin yang lebih fit gitu. Nah, makanya dia makin ngerucut kayak gitu. Jadi pertanyaanmu tadi siapa sih? Ditya ya? Iya Kak. Ya. Iya. Kalau misalkan UX design proses itu nggak harus berpacu sama metode-metode yang ada di internet kayak YouTube tadi, itu kayak cuman gambaran. Aku saranin kamu lebih baik nguasain design thinking sih, kayak sampai jadiin itu mindset gitu. Kayak tahu nggak kalau misalkan design thinking itu sebenarnya bisa buat nyelesain permasalahan hidup tuh, karena dia kan thinking yang artinya tuh mindset, dan desain itu rancang, jadi ngerancang mindset gitu. Jadi ketika kita dapat problem kayak mau kuliah di mana, itu kita bisa pakai design thinking, atau kita mau kerja apa, bahkan nyari pacar juga bisa pakai design thinking kayak gitu. Sorry Kak, berarti istilahnya yang tadi metode tadi itu cuma tools gitu ya Kak, mungkin? Betul banget. Aku bahkan sekarang kayak udah nggak pernah pakai metode-metodean gini. Kayak bahkan banyak banget desainer di luar sana yang mereka bisa bikin metode mereka sendiri. Soalnya dasarnya udah tahu kan, mindset mereka udah design thinking, ya udah mereka punya proses sendiri. Aku juga sekarang udah punya proses sendiri sih. Yang penting dari awal sampai akhir itu prosesnya tuh bisa dikatain benar ketika solusinya tuh tepat sama masalahnya kayak gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke. Thank you. Ada lagi kah? Ada yang mau nanya lagi kah? Hayo. Langsung aja tanya, jangan malu-malu. Bisa juga dulu malu-maluin. Oi, kampret benar. Maaf, baru bisa join. Oh, santuy. SG di mana? SG di mana BTW, Ignatius? Di CCI Kak. Oh, CCI. Kak, sama mau tanya juga. Iya, boleh. Kan saya lihat di itu yang di hellocrowdclub.github.io itu di aplikasinya kakak yang namanya Syarika Food Waste Case Study itu apa sudah dikonversi menjadi bagan-bagan design thinking ini Kak? Kalau ada boleh lihat. Tadi kan sudah di apa? Dikonversi Kak. Jadi misal ada bagan double diamond ini yang case study-nya itu punyanya yang Syarika itu tadi. Dikonversi jadi itu maksudnya? Sebentar. Kalau yang di Syarika ini kan belum terlihat ini double diamond-nya. Nah, apakah sekarang udah istilahnya dibuat ulang gitu di double diamond? Itu belum diupdate sih. Tapi kalau misalkan mau coba lihat portofolioku yang terbaru, mungkin aku bisa sharing bentar. Ini .cc. Mana nih? Itu nggak pernah aku update, tapi legend, nggak apa-apa sih. Revisi gue aja belum dibenerin anjir. Ya dia masih pakai base yang design thinking itu kayak, tapi aku males benerinnya. Nggak
Oh, mention aja deh langsung. Internetnya lemot gitu ya. Aku sekarang kayak tapi double diamond juga aku nggak pernah kayak nulis apa sih di first convert di first kayak gini juga sih, kayak aku ngejelasin aja kayak langsung objektifku apa, terus problemnya di mana, prosesnya itu ngapain aja. Kalau aku biasanya di awal proses pasti diskusi. Kayak double diamond yang tadi kan kayak research kan, kayak nyari apa hal yang diperluin. Cuman karena ini redesign cast, jadi aku di awal sprint lagi. Di awal tuh ini yang sama Kadanu sih. Kadanu. Di awal tuh kayak nanya dulu, ini aplikasinya buat apa, kebutuhannya apa aja, fiturnya apa aja. Intinya sama aja research kan. Nah, cuman kalau misalkan mau lebih detail lagi, bagusnya user research, tambahin kayak aplikasi sebelumnya di UT sama beberapa pengguna yang sesuai sama persona dari aplikasi kita ini apa. Nah, dari situ dapat apa sih beberapa insight. Nah, ini affinity mapping itu salah satu cara nge-sortir atau nge-eksekusi beberapa ide yang banyak tadi. Mana yang diperluin datanya, mana yang enggak, itu dieksekusi, dikerucutin gitu. Terus aku juga nyobain produk yang sebelumnya buat dapetin insight sih. Ntar aku lupa juga nih. Research some friend. Oke. Nah, setelah dapetin data, aku biasanya langsung mikir sih, kayak dari data ini kira-kira aku bakal approach fiturnya jadi kayak gimana gitu. Udah dapetin beberapa ide, baru mutusin kayak desain ide mana yang bakal dipakai, baru setelah itu aku langsung bikin flow aplikasinya. Udah flow aplikasinya aku buat, bisa langsung, pokoknya kalau udah, aku bisa bilang kayak proses inti dari sebuah desain itu ada di bikin flow alurnya sih. Nggak tahu sih, kalau aku soalnya kalau misalkan bikin alurnya itu udah jadi, apalagi informasi arsitektur informasi itu kalau udah jadi duluan, biasanya desain kesananya cepet gitu. Udah dapet alur dan arsitekturnya, langsung aku desain, karena ini sekalian rebrand ya, jadi aku ngedesain beberapa logo sih sama icon di sini. Nah, udah dapetin tadi arsitekturnya, aku bisa langsung jumpin ngedesain low fidelity-nya sampai high fidelity wireframe-nya. Terus bikin prototipe-nya. Terus aku juga cobain ke beberapa temenku juga buat nge-UT, nyobain apa desain yang buat ini mereka paham nggak, atau menurut mereka ada yang kayak ini harusnya mending nggak perlu, atau misalkan menurut mereka kayak waktu kita nge-UT bagusnya kita nge-observe juga sih, kayak mereka lama nggak buat ngeklik suatu aksi, karena kan waktu nge-UT itu ada skenario-nya ya, kayak skenario testing tuh salah satunya kayak misalkan kita kasih sebuah contoh ke user gitu, kamu pakai aplikasi ini buat transfer dong, cobain kamu mau transfer nih atau kayak gitu. Terus nanti kita lihat nih dia transfer nemuin menunya lama atau enggak. Kalau misalnya dia lama berarti kita agak kurang tepat nyimpan menunya kayak gitu. Kayak gitu sih. Aku emang nggak pernah pakai metode, jadi kayak ya udah desain aja gitu, karena aku kan soalnya basicnya emang ada di design thinking.
gitu sih Menjawab buat kok. Hmm? Iya, menjawab kok. Oke, thank you. Iya, terima kasih juga Kak. Ada yang mau nanya lagi? Betul, studi case yang di web pro club itu zaman mereka masih baru masuk pro club, so take it with a grain of salt. Iya, coba itu zaman aku nggak ada register, nggak ada login tapi nggak ada register gitu. Terus aku bikin interface buat register, tapi nggak ada menu buat mereka buat langsung register karena di yang loginnya tuh mereka harus pakai Google. Jadi kayak di situ kadang ngebully aku banget, kampret bener emang. Tapi ya nggak masalah. Design thinking terapin, nanti kedepannya bakal tahu harus apa dan mau apa. Basicnya tuh emang ada design thinking sih. Karena gini nih, sebenarnya banyak orang mikir desainer itu dia tuh orang yang bikin desain secara apa ya, estetik, visual pleaser yang kayak gitu lah. Pokoknya visual banget lah. Padahal dari kata desain sendiri itu artinya rancang gitu loh. Jadi nggak harus apa ya. Emang sih interface itu maksudnya people judge a book by its cover gitu. Cuman percuma juga kalau misalkan interface-nya bagus tapi penggunaannya kurang enak gitu, pasti beberapa orang bakal leaving gitu. Jadi semuanya itu harus balance sih. Mereka nggak bisa dipisah gitu kayak antara UI dan UX. Salah satu yang UI-nya bagus tapi penggunaannya sucks itu kalau menurutku jenius. Ya, dia sangat bagus dari segi UI ya. Cuman penggunaannya tuh ya kita mau transfer aja bingung ini kata-katanya send it apa kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau misalkan nggak ada, mungkin aku tutup aja kali ya. Misalkan kalian ada yang baru pengen nanya, pas aku udah tutup, kalian bisa kontak aja di line, langsung tanya aja, pengen nanya apa, sans pasti aku jawab. Mungkin segitu aja sih materi dari aku untuk mengenai UX research ini. Kalau misalkan kalian ngerasa ada yang kurang atau misalkan kalian ngerasa ada beberapa hal yang kalian pikir itu kurang fit or something, bilang aja. Aku open for feedback juga. Dan thank you yang udah nyempatin waktunya buat hadir, buat datang. Makasih banget, makasih banyak. Oke. Thank you. Assalamualaikum. Kalian udah boleh leave ya. Aku stop recordnya ya.